tentang ketakwaan atau tentang tawakal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kunci kesuksesan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Kemudian Allah akan memberikan rizki kepada dia dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah mencukupinya. Maka Allah Subhanahu wa taala hendak mengajarkan kepada kita keutamaan dari takwa, keutamaan dari tawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hukumnya wajib. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertawakkallah kepada zat yang maha hidup yang tidak mati. Maka di sini kalimat perintah dari Allah Subhanahu wa taala menunjukkan wajibnya tawakal kepada Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal ini baik dalam perkataan ataupun perbuatan beliau. Jadi kalau misalnya kita baca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau kitab sirah, maka di situ akan tampak jelas bagaimana bagaimana beliau mempraktikkan tawakal. Perasaan tawakal beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat besar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencontohkan kita untuk menggabungkan antara tawakal dan al-akhdhu bil asbab, mengambil sebab. Jadi para ulama menjelaskan tawakal itu adalah perkara hati. Adapun perkara yang dilakukan oleh anggota tubuh, perkara jawarih, harus kita lakukan. Jadi tidak boleh misalnya kita hendak melakukan safar, perjalanan, namun kita hanya bertawakal tetapi tidak menyiapkan bekal. Disebutkan di sebuah riwayat bahwa ahlul Yaman, orang-orang Yaman pergi haji, akan tetapi mereka tidak menyiapkan bekal. Maka ketika sampai di Makkah, mereka kemudian meminta-minta kepada orang-orang karena kelaparan selama perjalanan tidak menyiapkan bekal. Maka hal ini adalah dikritisi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperintahkan kepada mereka untuk mengambil bekal, menyiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, dan sesungguhnya bekal yang paling utama adalah takwa. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara tawakal dan mengambil sebab. Tidak boleh tanpa mengambil sebab. Kalau misalnya tanpa mengambil sebab, cuma tawakal, maka itu sama saja kita mengklaim bahwa kita lebih baik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang paling afdal dalam masalah tawakal, sebagaimana beliau adalah orang yang paling afdal dalam masalah ibadah yang lain. Tawakal adalah ibadah hati. Maka kita meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling afdal dalam bertawakal, orang yang paling baik dalam tawakal kepada Allah. Akan tetapi di saat yang sama beliau mengambil sebab, beliau berusaha, beliau berikhtiar. Ikhtiar beliau
tidak mengurangi perasaan tawakal beliau, karena tawakal ada di hati, ikhtiar dilakukan oleh jawarih anggota tubuh kita. Kita lihat misalnya Nabi Muhammad SAW berdagang. Nabi Muhammad SAW menyiapkan bekal ketika hendak menuju jihad ataupun ketika menuju Makkah untuk pergi haji. Nabi Muhammad SAW menggali langsung itu parit Khandaq. Itu adalah sebab yang bisa menghalangi kaum muslimin dari diserangnya oleh orang-orang Quraisy. Nabi Muhammad SAW langsung menggali, tidak hanya serta-merta bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah Rasulullah. Beliau pasti ditolong oleh Allah. Akan tetapi beliau tetap berusaha semampu beliau. Dan para sahabat juga mengikuti beliau dalam masalah usaha, dalam masalah berjuang, berikhtiar. Maka tawakal dan ikhtiar dan usaha bukanlah sesuatu yang bertentangan, akan tetapi keduanya harus dilakukan. Jadi para ulama menjelaskan, kalau misalnya kita hanya bertawakal, tidak mengambil sebab, maka itu adalah ta'nun fit tasyri'. Ta'nun fit tasyri' atau fit syari'ah, yaitu menganggap cacat syariat. Menganggap cacat syariat. Karena kita menganggap kita lebih baik daripada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan beliau adalah orang yang paling utama di umat ini, orang yang paling paham agama ini, orang yang paling paham maksud Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya. Di lain pihak, kalau misalnya kita terlalu bersandar pada sebab, ini juga masalah. Jadi harus pertengahan. Kalau kita telah terlalu bersandar pada sebab, maka ini juga ta'nun fit tauhid. Ya, ta'nun fit tauhid, cacat pada tauhid. Pada tauhid kita. Cacat pada tauhid kita. Bisa mengarahkan kita kepada syirik asghar, bahkan bisa mengarahkan kita naudzubillah min dzalik kepada syirik akbar. Kalau misalnya kita terlalu bersandar pada sebab, misalnya kita kasih contoh yang mudah. Misalnya kita hendak, misalnya kita merasa lapar, kemudian kita, ya namanya orang lapar tentunya, menyiapkan makanan untuk dimakan. Akan tetapi kalau misalnya kita terlalu bersandar pada sebab makanan tersebut, kita meyakini bahwa kalau saya makan ini pasti kenyang. Atau misalnya kita mau safar, kita siapkan kendaraan, kemudian kita meyakini bahwa kendaraan saya sudah bagus, terlalu bersandar pada kendaraan yang dia miliki, insya Allah, ya, atau mungkin dia tidak menyebutkan insya Allah, pasti akan sampai. Maka walaupun memang sampai, walaupun memang makanan itu mengenyangkan, akan tetapi ini terlalu bersandar pada sebab. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut keberkahan dari makanannya. Padahal Allah Subhanahu wa taala bisa saja mencabut keberkahan dari kendaraannya, sehingga di tengah jalan kendaraannya ban kempes misalnya atau makanannya tidak mengenyangkan. Maka terlalu bersandar pada sebab itu adalah cacat kepada tauhid kita. Kita lihat misalnya Allah Subhanahu wa taala dengan mudah mencabut, ya, efek dari sebab itu. Contohnya misalnya ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke api, maka api adalah sebab yang mengantarkan kepada, ya, terbakarnya sesuatu. Itu sudah ma'ruf, sudah diketahui oleh semua orang, tidak diragukan lagi, ya. Tidak perlu kami meminta coba kita nyalakan kompor kemudian cek. Insya Allah semua api yang kita kenal mesti panas. Akan tetapi ini sebab. Kita tetap harus bersandar pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika misalnya kita ingin masak, misalnya kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala.
Ya, misalnya dengan ketika kita mengucapkan bismillah, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting yang tidak didahului dengan bismillah, maka dia akan terputus. Jadi kita mengucapkan basmalah untuk meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, api yang sudah jelas-jelas bisa membakar panas, akan tetapi Allah bisa saja cabut sebab itu. Seperti misalnya pada kasus Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kita lihat misalnya banyak juga orang ingin kaya, dia mengambil sebab. Apa sebab untuk bisa kaya? Berbisnis misalnya, bekerja misalnya. Akan tetapi misalnya kalau dia terlalu bersandar pada bisnisnya, terlalu bersandar pada pekerjaannya, sehingga lupa untuk meminta pertolongan Allah, sehingga lupa untuk bertawakal pada Allah, bisa saja Allah cabut sebab itu. Sehingga walaupun dia berbisnis, walaupun dia bekerja, tidak mengantarkannya kepada tujuan, yaitu kaya. Jadi, atau bisa saja tetap sampai pada tujuan, tetap dia bisa kaya. Akan tetapi ketika dia terlalu bersandar pada bisnisnya itu, usahanya itu, dia berkata bahwa saya kaya karena usaha saya, maka ini adalah kesyirikan, syirik asghar minimal, syirik asghar. Ya, syirik asghar, karena bersandar pada sebab, melupakan Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab itu bisa ya mempunyai efek. Maka kita harus seimbang antara tawakal dengan mengambil sebab. Harus seimbang antara tawakal dengan mengambil sebab. Ketika kita mengambil sebab, maka kita tidak boleh terlalu bersandar pada sebab tersebut. Ketika misalnya kita berobat, maka kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menyembuhkan kita. Itu pertama. Kemudian yang kedua, obat tersebut dapat memberikan efek karena izin Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena obat itu sendiri. Bukan karena dokternya yang mujarab. Obatnya yang mujarab. Itu sebab saja. Dia bisa mujarab karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak izinkan, mau berobat sampai kapanpun, kemanapun, ke dokter yang paling ya berpengalaman sekalipun, paling pandai sekalipun, maka itu tidak akan terjadi kesembuhan itu. Ya, jadi yang pertama kita harus meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita harus meyakini bahwa obat ini bisa menyembuhkan, atau dokter tersebut bisa menyembuhkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita harus meyakini bahwa obat ini bukan satu-satunya. Bisa ada sebab yang lain, bisa jadi ada sebab yang lain yang bisa menggantikan obat tersebut, yang bisa menggantikan dokter tersebut. Ya, berbeda kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zat lain yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sebab itu bisa diganti. Bisa diganti. Sehingga kalau kita meyakini bahwa itu bisa diganti, kita tidak lagi bersandar pada sebab tersebut. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bisa diganti. Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang memberikan kita kesembuhan, memudahkan perkara kita. Maka kita harus mengambil sebab sambil beriktikad, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan sebab itu. Kemudian yang kedua, sebab itu bisa menyembuhkan, bisa mengantarkan kita pada tujuan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sebab tersebut bisa jadi diganti oleh sebab yang lain, ya, bukan satu-satunya. Kemudian yang terakhir adalah kita harus bertawakal. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal adalah ibadah hati, sedangkan usaha adalah ibadah jawarih, ibadah anggota tubuh. Tidak saling bertentangan, akan tetapi saling melengkapi. Kalau kita kehilangan salah satunya, maka akan terjatuh pada cacat
ya meyakini adanya cacat pada syariat. Kalau kita terjatuh pada satunya lagi, maka akan terjadi cacat pada ketauhidan kita. Maka demikian yang bisa kami sampaikan tentang topik tawakal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertawakal dan sekaligus juga berikhtiar, berusaha sebagaimana yang dicontohkan oleh para anbiya, para nabi, dan sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Maryam alaihissalam ketika beliau mendorong-dorong pohon kurma, walaupun itu tampak susah untuk dilakukan, untuk mendapatkan buah kurma, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan Maryam untuk mendorong-dorong pohon kurma dalam rangka mengambil sebab. Jangan hanya tawakal tapi juga harus mengambil sebab. Jangan hanya mengambil sebab tapi juga harus bertawakal. Nah, maka materi selanjutnya insyaallah akan dilanjutkan oleh Al-Ustaz Amir As-Saranji hafizahullahu taala. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang bersyukur kepadanya. Tema kita tentang tawakal. Tawakal itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab ya. Bahasa Indonesianya apa tawakal itu? Tawakal itu apa para jemaah? Berserah diri kepada Allah. Sudah? Itu aja? Atau ada tambahannya? Laksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu pengertian takwa itu. Tawakal, tadi sudah dijelaskan. Menyerahkan diri kepada Allah disertai dengan usaha, ikhtiar. Namun ikhtiar yang dibolehkan. Tidak boleh kita melakukan ikhtiar yang diharamkan. Misalnya gini, ada orang ingin kaya, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah. Dia berusaha, tapi usahanya salah. Misalnya korupsi. Ustadz, ana ingin kaya Ustadz. Ana serahkan diri anak kepada Allah. Anak korupsi, anak berusaha loh Ustaz. Jangan dikira korupsi itu bukan usaha, itu usaha. Jangan sampai ketahuan KPK. Itu usaha. Kita katakan itu usaha, tapi usaha yang haram, usaha yang diharamkan, dan itu tidak termasuk tawakal. Tawakal adalah seseorang melakukan ikhtiar dan ikhtiarnya itu benar. Ikhtiarnya tidak menyimpang. Ada orang sakit, kemudian dia serahkan urusannya kepada Allah, tapi berobatnya bukan ke dokter, ke dukun. Ini juga bukan orang yang tawakal. Karena ada larangan, nggak boleh datangi dukun. Siapa yang datangi dukun, bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari 40 malam. Bertanya kalau dia benarkan perkataan dukun, faqad kafar bima unzila ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur kepada Al-Quran
yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah rahimakumullah jami'an, tadi sudah disampaikan ayat surat At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Para ahli tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Jadi ayat ini turun terkait sahabat Auf bin Malik al-Asja'i. Sahabat Auf bin Malik al-Asja'i, anaknya ditawan oleh orang-orang musyrik. Kemudian ya, istrinya mengeluhkan hal itu. Anak kita ditawan, kemudian kita ini orang miskin. Maka Auf bin Malik datang kepada Nabi, kemudian mengadukan hal itu. Ya Rasulullah, anak kami ditawan, kemudian istri saya mengadukan kemiskinan. Ini masalah para jemaah. Apa yang Nabi sampaikan kepada Auf bin Malik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah wasbir. Perhatikan para jemaah, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah kamu. Ingat tadi ayatnya apa? Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar untuknya, dan Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi keperluannya. Para jemaah, kita kalau punya masalah, kita kemana? Hidup ini penuh masalah. Ada masalah besar, ada masalah kecil. Kalau kita punya masalah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Seharusnya kalau kita punya masalah, itu kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, bukan semakin jauh. Ada orang ketika punya masalah keluarga, dia larinya kemana? Larinya ke diskotik, yang dicari minuman keras, yang dicari narkoba. Itu bukan solusi, itu malah nambah masalah. Kalau kita punya masalah, seharusnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Nanti Allah ngasih solusi, Allah ngasih jalan keluar, sebagaimana yang dialami oleh sahabat Auf bin Malik al-Asja'i. Ittaqillah wasbir, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Dan saya perintahkan kamu dan istrimu untuk memperbanyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka sahabat Auf bin Malik dan istrinya melaksanakan perintah Rasul, keduanya bertakwa, bersabar dan memperbanyak la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Apa yang terjadi para jamaah? Suatu hari tiba-tiba ada yang ketuk-ketuk pintu. Ketuk-ketuk pintu, ketika dibuka, ternyata itu anaknya yang ditahan oleh orang musyrik datang pulang ke rumahnya dengan membawa 100 ekor unta. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jadi kunci kesuksesan itu dengan takwa dan tawakal. Sudah, nggak ada yang lain. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita tingkatkan ketakwaan kita, tawakal kita, Allah akan selesaikan masalah kita. Wallahi, Allah akan selesaikan masalah kita. Tawakal. Mari kita belajar tawakal dari burung.
Dalam hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan rezeki kepada burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Ini tawakalnya burung. Jadi burung itu ketika bertawakal kepada Allah, dia tidak diam di sarangnya, tapi dia keluar, ikhtiar, berusaha keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Kenapa Allah ngasih rezeki ke burung? Kenapa para jamaah? Karena burung tawakal kepada Allah dan bertakwa. Ingat para jamaah, burung bertakwa, tawakal dan bertakwa. Dalam surat agak lupa ya, surat apa? Intinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara annallaha yusabbihu lahu man fis samawati wal ard wat tayru safatin kullun qad alima tasbihahu kullun qad alima salatahu wa tasbihahu wallahu alimun bima yaf'alun." Tidakkah engkau memperhatikan bahwasanya bertasbih kepada Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, dan burung-burung juga bertasbih dengan cara mengembangkan sayapnya. Jadi burung bertasbih kepada Allah, bertakwa kepada Allah, sehingga Allah memberikan rezeki kepada burung. Allah kasih rezeki. Tidak sebagaimana sebagian orang, ya, kita saksikan ada sebagian orang dia nggak mau bertakwa kepada Allah karena takut rezekinya berkurang. Jika kita suruh sholat, ayo kita berangkat ke masjid sholat. Aduh, kalau sholat waktu kita kepotong Ustaz, kita bekerja tidak maksimal. Apalagi sholat harus 5 kali, udah berapa menit kepotong. Padahal time is money katanya. Waktu adalah fulus. Waktu adalah uang. Kalau sholat itu kepotong kerja kita. Jadi mereka mengira bahwasanya takwa itu bisa menghalangi rezeki mereka. Sholat bisa menghalangi rezeki mereka. Kira-kira orang seperti ini banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Orang yang nggak mau sholat, ya, sibuk bekerja, sibuk cari uang. Padahal sebaliknya, justru kalau kau bertakwa, Allah akan kasih rezeki. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Masa kita masih meragukan tentang rezeki? Bukankah rezeki sudah Allah tetapkan? Ya atau tidak? Rezeki sudah Allah tetapkan. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanatin. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir-takdir makhluknya, ya termasuk dalamnya rezeki, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah sudah catat itu rezeki kita. Kau akan dapatkan berapa, itu sudah dicatat. Dan kita nggak bakalan mati
sampai rezeki yang Allah tetapkan untuk kita, kita dapatkan semuanya. Makanya ada kisah, ada salah seorang syekh bercerita, ada orang jatuh di sumur, kemudian ditolong, diangkat. Setelah itu dia minta minum, tolong beri saya air, ya, saya minum juga nih ya kepada jemaah. Ya, setelah dia minum, dia jatuh lagi di sumur yang kedua kalinya, dan setelah itu dia meninggal. Ternyata para jemaah tadi, minum yang dia minum tadi itu rezeki dia yang terakhir. Dia nggak bakalan mati sampai rezeki itu dia nikmati. Yaqulu ahadul ulama, salah seorang ulama bercerita, wallahi, bersumpah dia, demi Allah, laqad ra'aitu su'banan a'ma ya'isu fawqa nakhlatin. Saya pernah melihat ada seekor ular yang buta hidup di atas pohon kurma. Kita kalau melihat ada ular buta, mungkin ular ini sebentar lagi dia akan mati nih. Buta, bayangkan ular buta. Ini kata ulama, ana lihat ular buta hidup di atas pohon kurma. Ya'tihi usfur, dia didatangi oleh seekor burung secara berkala. Jadi burung itu mengantarkan makanan. Lalu dia keluarkan suara, ular itu mendekat, dia buka mulutnya, lalu burung itu kasih makanan kepadanya. Ularnya masih hidup. Siapa, para jamaah, siapa yang mengirim burung itu ke ular? Siapa yang mengirim? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menjadikan ular tidak memakan burung? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus yakin bahwasanya takwa, ya, itu bukan penghalang rezeki. Justru sebaliknya, dengan takwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan melancarkan rezeki kita. Allah akan tolong kita. Kisah yang terakhir, ya, ini sudah siang. Kisah yang terakhir, kisah ibunda Musa alaihissalam. Ini Allah kisahkan dalam surat Asy-Syu'ara, surat Al-Qasas, surat Al-Qasas ayat 7. Fa'alqihi fil yammi. Allah perintahkan ibunda Musa untuk menghanyutkan Nabi Musa ke sungai Nil. Jadi pada masa Fir'aun itu, Fir'aun membuat ketetapan kalau ada bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Kalau ada bayi laki-laki yang lahir dibunuh. Lahirlah Nabi Musa alaihissalam. Ibunda Nabi Musa ya khawatir, gimana kalau anaknya nanti dibunuh oleh Fir'aun. Kemudian Allah perintahkan, hanyutkanlah Nabi Musa, atau hanyutkanlah Musa ke sungai Nil. Coba antum bayangkan, ada seorang ibu, dia buang anaknya di sungai, anaknya yang masih kecil. Kira-kira si ibu itu tega atau tidak tega? Bayangkan, hanyutkan anaknya yang masih bayi di sungai. Pasti ada kekhawatiran yang luar biasa. Gimana kalau itunya kebalik? Gimana kalau ada buaya, ada ular? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Iya, ada kekhawatiran yang luar biasa. Tapi itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan, hanyutkan. La takhafi wa la tahzani. Kemudian kata Allah, jangan engkau takut dan jangan engkau bersedih. Inna radduhu ilaik, kami akan kembalikan Musa kepadamu.
wa ja'ilu minal mursalin, dan kami akan jadikan dia termasuk rasul yang diutus. Maka ibunda Musa enggak punya pilihan, dia hanyutkan itu anaknya. Apa yang terjadi? Nabi Musa mati? Nabi Musa mati atau tidak mati? Nabi Musa enggak mati. Bahkan dia dipelihara di rumah Fir'aun, musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Fir'aun nyari orang yang bisa nyusui Nabi Musa. Siapa yang bisa nyusui Nabi Musa? Lalu ditunjukkanlah kepadanya, ya keluarga Musa, ibunya Musa. Wa radadnahu ila ummihi. Dalam surah Al-Qasas ayat 12-13, kami kembalikan Musa kepada ibunya. Bayangkan, Allah penuhi janjinya para jamaah. Kai taqarra ainuha, supaya hatinya merasa tenang, supaya dia tidak sedih. Wali ta'lama anna wa'dallahi haq, supaya dia tahu bahwasanya janji Allah itu benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi kita harus yakin, pokoknya kalau Allah perintahkan, sudah itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Lihat Nabi Ibrahim para jamaah. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim? Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk nyembelih anaknya, suruh nyembelih anaknya. Kalau perintah itu Allah tujukan ke kita, Allahu Akbar, itu perintah yang paling berat. Antum berani nggak nyembelih anak sendiri? Aduh, Ustaz, ya ini anak satu-satunya Ustaz. Kalau anaknya ada 9, nyembelih 1 kan tinggal 8. Dan Nabi Ibrahim anaknya hanya 1, Ismail. Allah yang perintahkan, Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim tidak ada pilihan. Orang yang sangat taat kepada Allah, dia nyembelih Nabi Ismail. Apakah Nabi Ismail mati para jemaah? Mati atau tidak mati? Enggak mati. Allah ganti dengan domba. Jadi kita harus yakin, pokoknya ini kalau perintah Allah, anak laksanakan, anak tawakal kepada Allah, pasti Allah akan tolong kita. Pasti Allah akan menyelamatkan kita. Kadang kita masih ragu. Allah suruh tinggalkan riba aja kita masih mikir-mikir. Aduh, kalau anak nggak pakai riba ini, anak untungnya dikit ini. Ya, anak nggak dapat modal, hancur usahanya. Banyak orang yang usahanya hancur gara-gara riba. Walau perintahkan kita laksanakan, Allah larang kita tinggalkan. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita dan kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri anak pribadi dan jamaah sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, syukur kita sudah mendengarkan sedikit apa yang disampaikan oleh Ustaz ini. Kemudian juga kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, tidak menutup kemungkinan untuk satu kedua orang, silakan barangkali mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi mendapatkan nilai tambah bagi kita semua, menjadi pegangan bagi kita semua, sekaligus kita bisa mewujudkan, meyakinkan dalam hati kita dan mendalam bahwa sesungguhnya apa yang disampaikan tadi senantiasa memperkuat keimanan, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa serta bertawakal, sebagaimana yang diberikan tadi menjadi kekuatan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan rumah ini bukan sesuatu yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah satu karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang dapat disampaikan sebelumnya di sampai ditanya ke Bapak. Kami silakan satu dua. Apa?
Kritik lah. Oh, kritik. Iya, iya. Untuk yang lain lagi. Jadi masyarakat. Oh, gitu. Langsung dijawab. Satu langsung. Oh, satu langsung jawab dulu ya? Iya. Baik, sebelumnya satu dulu. Jadi bagaimana hukumnya kalau kita mendidikan atau kita memberikan sesuatu dari demikian. Ya, bagaimana hukum tentang kredit dalam Islam atau utang? Maka dalam Islam akad utang piutang itu adalah akad yang bersifat tolong menolong. Orang yang mengutangkan itu berniat menolong kepada orang yang berutang. Jadi bukan akad yang diambil untung dari situ. Akadnya ini akad tolong menolong, maksudnya niatnya harus didasarkan pada perasaan tolong menolong, ingin menolong, bukan ingin berbisnis. Nah, kalau orang sudah niatnya mulai ingin berbisnis dari memakai akad utang piutang, itu biasanya akan jatuh pada riba. Seperti misalnya nanti dia akan berkata bahwa saya pinjamkan, tapi nanti kalau kamu telat bayar ada sekian persen, gitu ya. Maka ini adalah riba. Riba nasi'ah. Ribanya orang jahiliyah. Ribanya orang-orang jahiliyah di zaman dahulu ketika mengutangi akan meminta tambahan kalau misalnya telah bayar. Jadi ini adalah riba yang tidak boleh hukumnya dalam Islam haram, karena sekali lagi akad utang piutang itu adalah harus dilandasi niat tolong menolong. Jadi kalau kita mau berutang, maka sebaiknya berutang ke orang yang memang kita sudah kenal dekat, yang dia memang menolong kita, ikhlas menolong kita, gitu kan? Dan kita juga harus semangat juga mengembalikan utang kita tersebut, gitu ya. Jangan menzalimi orang yang kita utangi dengan cara ya menunda-nunda juga. Jadi orang yang mengutangi harus ikhlas tolong menolong, ikhlas ingin menolong, sedangkan orang yang berutang harus bertekad untuk membayarkan utangnya tersebut sesegera mungkin. Ya, saya menambahkan ya. Jadi gini, dibedakan antara utang piutang murni dengan jual beli utang piutang. Misalnya gini, kalau ada yang minjam duit ke ana 1 juta, ingat minjam duit, ini ana ngasih duit 1 juta, tapi kau harus balikin 1.200.000, maka yang 200.000-nya itu riba. Nah, ini nggak boleh. Tadi sudah jelaskan utang piutang itu bantu membantu, tidak boleh kita mencari untung di dalamnya. Tapi kalau jual beli misalnya saya jual rumah, ingat jual beli ya, jual rumah, tapi pembayarannya kredit, uang muka sekian, kemudian nanti dicicil tiap bulan sekian sampai rumahnya lunas. Kalau yang seperti ini ya, para ulama membolehkan jual beli kredit, bai'ut taksid. Ya, kenapa dibolehkan para jamaah? Ya untuk yang pertama karena memang nggak ada larangannya. Yang kedua, ya ini masuk dalam kategori jual beli. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kalau nggak ada jual beli seperti ini para jamaah, kita nggak bakalan bisa punya rumah. Coba kalau beli rumah harus kontan. Siapa yang punya rumah? Nggak ada orang punya rumah. Ya atau tidak?
Justru bai'ut taksid ini memudahkan kita untuk kita ingin punya sesuatu. Beli mobil, siapa yang bisa beli mobil kredit, apalagi seorang ustaz? Bisanya cicil. Ya. Jadi para jamaah rahimakumullah jami'an, tolong bedakan antara jual beli dengan hutang yang murni. Cuman terkadang ketika akad bai'ut taksid terkadang terjadi riba. Misalnya gini ya, harusnya disetor tiap bulan 1 juta tanggal sekian. Kalau terlambat denda. Itu tidak boleh, denda itu tidak boleh. Ya, terlambat bayar kemudian ada dendanya, itu riba. Ya, dendanya itu riba. Ya, wallahu alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang mau saya tanyakan, yang pertama, apakah asuransi kesehatan itu termasuk riba? Dan kalau itu riba, bagaimana dengan BPJS Kesehatan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masalah seperti ini hendaknya ditanyakan kepada ustadz yang telah mengkaji secara detail tentang asuransi kesehatan atau BPJS. Ya, maka silahkan tanya kepada ustadz yang telah mengkaji secara detail atau Ustadz Amir mungkin. Iya, ini temanya tawakal ya. Taib. Jadi yang dipermasalahkan dalam asuransi ya, atau mungkin juga BPJS. Jadi begini para jamaah, terkadang apa yang kita setorkan itu tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan, dan itu ada di asuransi, itu tidak boleh. Misalnya asuransi biasanya tiap bulan kita setorkan sekian, kalau kita totalkan kita sudah nyetor mungkin 5 juta misalnya ya, 5 juta, terus kita kena musibah, itu biaya untuk mengganti musibah kita itu lebih besar dari apa yang kita setorkan. Tadi kita setornya 5 juta, mungkin kita bisa dapat ya, bisa 20 juta, bisa 50 juta dan seterusnya. Nah, ini uang yang lebih dari 5 juta itu dari mana? Itu uangnya siapa? Ini yang dipermasalahkan. Kalau yang kita ambil sesuai kita setorkan, itu nggak ada masalah. Saya sudah nyetorkan sekian bulan, kira-kira 5 juta, terus kita terima 5 juta, itu nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan ketika ya kita mengambil lebih dari apa yang kita setorkan. Ya, sehingga para ulama ada yang mengharamkan asuransi, ada yang mengharamkan asuransi. Kalau BPJS ya, lihat BPJS itu macam-macam. Ada memang BPJS yang murni bantuan dari pemerintah, jadi nggak nyetor apa-apa, kemudian kalau sakit kita bisa berobat pakai BPJS dan kita nggak nyetorkan apa-apa, murni bantuan dari pemerintah. Ini tidak mengapa. Ya, yang dipermasalahkan ketika kita nyetor, kemudian kita mendapatkan lebih dari apa yang kita setorkan. Wallahu alam bishawab. Dan ini butuh kajian khusus ya, butuh kajian khusus. Ada aplikasi bernama Al-Ustaz yang disebut banyak ustaz yang bisa ditanya dan bisa kita langsung. Jadi kalau masalah yang butuh fatwa terperinci studi detil tentang sebuah kasus, maka sekarang kita minta kepada ustaz yang memang khusus membahas itu. Berarti dari sampai yang tadi hasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Muhammad Nasir. Dan saya mau nanya, umpamanya saya mau naik haji, tapi saya mau pinjam uang di bank dulu, bagaimana hukumnya? Apakah riba atau bagaimana? Anda tidak paham wakilnya. Anda tidak paham wakilnya. Para jemaah rahimakumullah jami'an. Jadi haji itu rukun Islam, kewajiban. Namun kewajiban haji itu diikat dengan kemampuan, terkait dengan kemampuan seseorang. Kalau mampu wajib berangkat haji, kalau tidak mampu ya tidak wajib. Ya, sehingga apakah boleh seseorang berhutang untuk melaksanakan ibadah haji? Boleh atau tidak? Ini kita belum bahas ke banknya ya. Orang yang nggak mampu melaksanakan ibadah haji sudah nggak perlu berhutang. Dia tidak berdosa karena dia belum mampu. Nanti kalau sudah punya uang baru daftar. Tapi kalau belum punya uang ya tidak usah daftar. Tidak usah daftar karena dia belum dikategorikan sebagai orang yang mampu.